Halo, selamat pagi anak-anak. Eh, Kan tadi udah berdoa ya di pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Ayo, ayo, siapa yang ingat? Ya, coba Rido, apa? Apa? Prinsip tata letak. Ya, benar. Ada lagi yang mau kasih tahu? Ya pasti sama lah ya, semua jawabannya kayak Rido, prinsip tata letak. Nah, ada yang masih ingat nggak prinsip tata letak itu ada berapa jumlahnya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, kamu. 5. Kok 5 lagi? Ayo, yang benar berapa? Bukan 5 jawabannya. Ya, benar. Ada 6. Kamu bisa sebutin nggak 3 diantaranya? Keselarasan, seimbangan, proporsi. Ya, benar. Tepuk tangan buat temennya. Tepuk tangan juga buat Rido. Tadi Rido belum ditepokin. Dah, kita langsung masuk ke pelajaran yang sekarang. Format gambar. Nah, kalau nggak salah 2 minggu lalu ibu udah singgung pada saat kita membahas itu warna CMYK dan RGB, ya kan? Jadi CMYK dan RGB itu pemilihan atau penentuan CMYK dan RGB itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh media dan format gambar yang akan kita cetak ini. Masih ingat nggak CMYK itu untuk apa? Ayo. Dan RGB untuk apa? Ya, kamu. RGB untuk digital, CMYK untuk konvensional atau di kertas gitu ya, di printer. Ya, benar. Tepuk tangan buat dia. Nah, jadi kan kalau di CMYK itu harus di kertas dan formatnya itu harus JPEG, ya kan? Kalau yang lain mungkin akan berpengaruh terhadap warna yang akan keluar nanti. Kita langsung masuk aja ke format gambar. Nah, apa aja sih sebenarnya format gambar? Format gambar itu mempunyai 5 format, yaitu ada JPEG, PNG, GIF, BMP, atau TIFF. Ada yang udah nggak asing sama kata-kata ini? Pasti kita nggak asing lah ya sama JPEG, itu paling nggak asing. Atau mungkin GIF yang ada di Instagram juga, ya kan, yaitu gambar bergerak. Dan atau mungkin kita yang mungkin udah lumayan sering desain, PNG itu masuk ke dalam salah satu pilihan penyimpanan atau pilihan dari format yang akan kita simpan. Kita akan bahas satu per satu. Nah, JPEG. Yang pertama itu ada JPEG. Nah, ini Bu bacain ya buat kalian. Format gambar JPEG atau yang biasa disebut format gambar JPEG merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Ensemble. Nah, pengertian format gambar JPEG ini adalah format gambar yang mengkompres data gambar dengan cara mengurangi bagian-bagian dari gambar untuk memblok piksel dalam gambar tersebut. Jadi intinya sebenarnya JPEG ini tuh mengkompres atau memperkecil piksel sehingga hasil foto atau foto yang dihasilkan itu menjadi kecil, menjadi relatif kecil. Karena apa? Biar disimpan. Kenapa? Mungkin di HP tuh jadinya JPEG dan mungkin di laptop juga bisa. Jadi intinya itu sebenarnya JPEG itu merupakan pengkompresan suatu gambar. Nah, ciri utama format gambar JPEG atau JPEG adalah yang membedakan dengan pengertian format gambar lain adalah kualitas gambar yang dihasilkan. Teknik kompresi yang digunakan menyebabkan ukuran gambar mengecil dan kualitasnya menurun. Jadi seperti yang udah ibu bilang tadi, jadi kegunaan JPEG ini atau kegunaan dari format JPEG ini adalah menurunkan kualitas atau melakukan kompresi terhadap kualitas atau piksel dari setiap gambar. Nah, ukuran file BMP itu format yang lain
dapat menurun 10 kali lipat setelah dikonversi dengan format gambar JPEG. Beberapa kekurangan format gambar JPEG yaitu tidak cocok digunakan untuk menyimpan gambar pajangan atau artistik. Jadi dikarenakan ini menurunkan atau mengkompresi pixel atau kualitas gambar, maka nggak cocok untuk sebuah pajangan atau sebuah media yang artistik. Karena apa? Kan kalau artistik itu atau seni itu kan menampilkan atau menonjolkan seninya, visualnya, gambarnya, kualitasnya. Nah, jadi ketika sebuah pajangan atau sebuah artistik itu disimpan ke dalam file JPEG, tentu pasti kualitasnya menurun, dan jadi ya udah dia nggak laku lagi mungkin di pasarannya. Jadi ini nggak cocok, format JPEG ini tidak cocok digunakan untuk sebuah pajangan atau artistik. Tapi format gambar JPEG cocok untuk gambar yang memiliki komposisi warna yang banyak dan memiliki gradien. Gradien itu perubahan satu warna ke warna yang lain secara perlahan, seperti gambar pemandangan alam. Nah, pemandangan alam kan tuh banyak tuh warnanya. Ada warna hijau dari hutan, gambar mungkin coklat dari batang pohon, terus ada warna matahari. Itu kan memiliki banyak warna. Nah, ini cocok banget kalau disimpan dalam format JPEG karena memiliki warna yang banyak. Kita lanjut ke 2, PNG atau PNG. Nah, PNG merupakan singkatan dari Portable Network Graphics. Pengertian format gambar Portable Network Graphics atau PNG adalah format gambar yang merupakan gabungan dari format JPEG dan GIF. Nah, jadi ternyata kalian pasti baru tahu kan ya, bahwa PNG itu atau PNG merupakan gabungan atau kombinasi dari JPEG dan GIF. PNG memiliki faktor kompresi atau pengecilan kualitas sekitar 5% sampai 25% yang lebih baik dari GIF. Namun, PNG memiliki ukuran file yang lebih besar dari JPEG. Tipe file PNG merupakan solusi kompresi yang penuh dengan warna. Perbedaan format gambar PNG dengan format lainnya adalah sifat transparannya yang tidak pecah-pecah. Jadi kalau PNG itu, kalau mungkin ada yang udah tahu, kalau PNG itu bisa menghasilkan latar belakang yang kosong atau latar belakang yang bening, ya kan? Tadi dibilang sifat transparannya yang tidak pecah-pecah. Jadi ini cocok digunakan untuk ketika kita mau menggunakan suatu ilustrasi atau mengambil gambarnya saja, poinnya saja, dan kita menghilangkan backgroundnya. Ini cocok dipakai apabila kita pakai format PNG. Cut dulu ya. Nah, PNG itu bisa mengkompres gambar juga tanpa mengurangi kualitas gambar yang diambil karena kompresi yang digunakan tidak bersifat menghilangkan data. Nah, jadi inilah sifat JPEG yang diadopsi sama si PNG ini. Jadi dia bisa mengkompresi atau menurunkan kualitas dari sebuah gambar. Sifatnya yang transparan, penuh warna dan tidak pecah, maka format gambar PNG ini paling cocok digunakan untuk screenshot yang memiliki banyak warna. Nah, format PNG ini juga cocok loh digunakan untuk gambar yang perlu diedit ulang karena sifatnya tidak menurunkan kualitas gambar. Jadi ini bisa nih cocok kalau kita mau redesign atau mendesain ulang gambar-gambar yang kita temui. Karena kan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa latar belakangnya PNG ini transparan. Nah, format PNG ini juga sangat cocok digunakan pada dokumen online atau capturing text seperti memblok halaman pencarian di menu karena gambar yang dihasilkan akan lebih jelas dengan ukuran file yang tetap kecil. Jadi keren ya, dia tuh punya ukuran yang kecil tapi kualitasnya dia tuh nggak turun atau kualitasnya dia tuh tetap bagus.